Baik, hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita ya. Ada tema kita pada hari ini adalah tentang manajemen anggaran. Namun sebelumnya, seperti biasa kita awali dengan kisah-kisah inspiratif yang bisa membuat kita lebih bersemangat, yang loyo menjadi semangat, yang datangnya terlambat. Mudah-mudahan di depan jangan terlambat lagi. Oke, hari ini kita masih tema kita tentang cerita ilustratif adalah menang tapi hancur. Apa maksudnya ini? Berawal dari kisah tentang masih dunia hewan ya. Jadi di suatu tempat padang savana atau padang rumput yang terbentang luas, hiduplah beberapa hewan dari golongan yang kuat. Apa biasanya? Harimau, singa, gajah. Dan ada juga hewan dari golongan yang kecil, serangga, ya. Dan mereka hidup dalam ritme yang kesehariannya. Yang kuat singa terbiasa memangsa, dan yang hewan yang kecil juga tetap hidup dalam kondisi bertahan dan hidup dalam kondisi yang hidup di balik semak-semak belukar. Di antara hewan kecil ada namanya nyamuk. Siapa sih yang nggak kenal nyamuk? Semua kenal kan? Hewan kecil yang dia itu ya kecil tapi sangat berpengaruh, yang mengganggu ketika kita sedang tidur. Kan nggak tidur dalam kondisi kita sadar juga sering digigit nyamuk. Di suatu siang yang panas ya, dengan matahari sangat terik, biasa ada sekelompok hewan yang berkumpul. Di tengah-tengah itu pemandangan yang nggak biasa dilihat oleh nyamuk. Hewan-hewan kecil seperti ada kumbang ya, kita kumbang yang ada kumbang yang hitam, tapi yang hitam juga, jadi warna dia ada tanduknya itu. Ada juga apa namanya kumbang ya? Iya, itu bagus enggak kuat dari kumbang yang hitam yang besar kan biasa. Ada juga di situ ada selain kumbang, ada juga hewan kecil lah. Disebut juga mereka berkumpul dalam sebuah tempat membicarakan tentang kelebihan masing-masing. Apa kata hewan kumbang? Siapa yang paling kuat di antara kita, hewan kecil ini? Kalau aku, katanya kumbang, aku bisa mengangkat benda yang lebih besar daripada diriku sendiri. Dan itu memang diakui oleh yang lainnya. Cuman aku takut dengan harimau. Walaupun aku kuat, tapi ketika dicakar langsung mati. Dan yang lainnya mengangguk, ya udah. Di sisi lain ada namanya semut. Aku temukan hewan yang kecil, tapi aku punya koloni, bisa bersatu untuk melawan hewan yang besar, contohnya gajah. Ketika mereka berkumpul bisa menjatuhkan gajah, tapi satu ada, ketika dia di bawah, dia menyadari kelemahannya adalah dipijak langsung mati. Ya, kemudian setelah itu ada namanya dari kejauhan ada nyamuk ya, menyaksikan dari jauh. Menarik ini diskusi mereka ya. Dia mendekati, yang masing-masing hewan menunjukkan kekuatannya dan kelemahannya masing-masing. Tapi dia PD-nya si nyamuk ini, ya kalian juga punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan. Aku juga punya kekuatan, tapi sombong dia. Kelemahannya bisa dikatakan nggak ada lah katanya dia. Mereka nggak percaya. Aku walaupun kecil, tapi bisa memangsa hewan sebesar sekuat harimau, sekuat singa, atau sebesar gajah. Coba buktikan, kata mereka. Oke.
di panas yang tadi itu ada seekor singa yang sedang tidur. Dia buktikan, kemudian dia ganggu lah. Biasa dapat ganggu kan datang kan suaranya kan gitu kan, mengganggu dia bangun sampai sadar banyak ada nyamuk. Wah, mau diganggunya sama singa ini, dia ngelak dan sampai di hidungnya singa. Nggak singa, singa bukan gajah, singa. Singa ini singa. Ya. Kemudian di hidungnya dia mau dihalau gitu, kena sendiri dengan kukunya. Dan bisa mengelak dengan sempuran tanpa ada luka sedikit pun dari nyamuk tersebut. Setelah itu juga dia lari dan mendekati lagi, ya posisinya di sebelah di punggung singa tersebut, dan dia gigitnya. Akhirnya dia kecapean waktu yang sekian lama, tapi dan mengaku dia tidak sanggup untuk melawan semut. Apa? Melawan nyamuk, sorry. Sebenarnya udah mati dia. Dari kejauhan sekelompok hewan kecil tadi yang ada kumbang, ada semut dan lain sebagainya menyaksikan, mengakui kehebatan nyamuk. Berhasil. Dia bangga lah, aku bisa menunjukkan kekuatan di depan mereka. Terbayanglah si nyamuk ini, terbayang bahasanya akan dinobatkan menjadi seorang raja. Dia nggak belajar capek untuk mencari makanan, siap untuk dihilangkan oleh yang lainnya gitu. Pokoknya terbayang menjadi seorang raja yang bisa mengalahkan singa. Akhirnya dia sombong, tapi tanpa dia sadari, dalam kondisi dia lupa atau mungkin bangga ya, lalai, terperangkap ke suatu tempat yang dia tidak bisa bergerak. Apa kira-kira tempat tersebut? Bisa. Hah? Masih bisa dulu. Salah. Tempatnya tidak begitu nampak, tapi ketika masuk ke perangkap nggak bisa bergerak. Iya, nggak bisa bergerak juga, Pak. Jadi laba-laba, Pak? Hah? Jadi laba-laba. Iya, benar bagus. Laba-laba. Oh, dia mau dia kan dibayangkan kuat kan? Ternyata semakin bergerak semakin terikat. Akhirnya dia terperangkap dalam laba-laba dan datanglah laba-laba dan akhirnya mati. Bila akhir cerita daripada seekor nyamuk yang dia turun merasa kecil tapi kuat dan merasa bangga, tapi menolehkan tentang ya kelemahan dia tadi itu. Makanya bagi kita yang hidup, kita ambil pelajarannya. Nggak apa seseorang yang kecil, tapi punya masing-masing orang itu mempunyai kekuatan. Tapi ingat, jangan merendahkan, jangan meremehkan orang lain. Saya yang saya berikan, semoga